Oke, jumpa lagi teman-teman di channel kita KF Awam, masih bersama saya seperti biasa dengan Mobi Halim ya. Kita bertemu lagi untuk membahas banyak topik-topik yang menarik di balik ilmu ketofastosis yang ada di protokol ya. Kali ini kita akan membahas satu topik menarik yaitu seputar alarm di ketofastosis ya. Bagaimana sebenarnya alarm ini, seperti apa seharusnya ya, bagaimana juga cara meredamnya ya. Dan sebelum ke sana, aku pastikan teman-teman untuk ingetin lagi, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe dan juga pastikan lonceng tetap berbunyi ya, supaya teman-teman selalu ternotifikasi setiap ada upload video terbaru yang muncul ya. Dan juga aku tak bosan-bosannya untuk selalu ngingetin ya, terima kasih, bukan ngingetin sebenarnya, ngucapin terima kasih untuk atensi dan dukungannya selama ini. Oke, tak berlama-lama, kita langsung mulai ya, supaya teman-teman tidak tersia-sia waktunya ya. Kita langsung mulai. Alarm di KFLS, glukosa bak di roller coaster ya. Jadi saat kita sudah ketofastosis, sudah ketosis, tubuh kita ya, seperti di gambar kiri belakang saya ini, sel-sel tubuh kita sebenarnya sudah ketosis, tapi tak tahu-tahu ada glukosa masuk ya. Kadang-kadang ini memunculkan alarm. Jadi ini aku cuma bahas alarm ya, beda antara alarm, beda antara HC, healing crisis, dan juga beda dengan overstress. Ya, videoku tentang HC juga sudah pernah, tinggal disimak aja. Kemudian kali ini tentang alarm. Kalau tentang overstress, sebenarnya sudah ada beberapa yang jelasin tentang stres di KF, fisik ataupun psikis, cara ngatur dan kelolanya juga. Mungkin ke depan aku akan membuat satu video bagaimana cara untuk recovery dari overstress. Ya. Nah, kali ini aku cuma bahas tentang alarm di KF. Ya, bagaimana glukosa itu di roller coaster. Ya, seperti gambar orang ini ya di roller coaster, kadang sampai bergejala sampai mau muntah ya. Nah, ini juga umum. Biasanya teman-teman kalau sudah ada yang ngalamin alarm, ada juga yang kena muntah dan segala macam ya. Nah, jadi sel-sel tubuh kita sebenarnya pada saat kita sudah ketosis ya, itu sebenarnya sudah beradaptasi, sudah terbiasa pakai, yaitu apa yang dipakai asam lemak, fatty acid, dan juga ketonnya sendiri. Jadi sudah terbiasa dipakai nih, dibakar ya. Jadi jalur jalur glukosa yang biasa dipakai sebelumnya ya kan, ini sudah diblok ya. Boleh dibilang kayak gitu ya bahasa awamnya, jadi bukan benar-benar ditutup total, tapi ya sudah berlimpah ya kan. Fatty acid-nya ini ada banyak ya kan, entah itu dari makanan atau dari dalam tubuhnya sendiri. Tapi intinya sel-sel tubuh ini sudah terbiasa menggunakan asam lemak dan keton untuk dibakar menjadi energi ya. Dari yang sebelumnya biasanya pakai jalur glikolisis ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kemasukan karbohidrat? Karbohidratnya berlebih lagi ya. Jadi ada high carb intake yang berpotensi kemudian glukosa di aliran darah di luar sel ini naik. Kira-kira jalur ininya kebuka enggak? Kurang lebih karena kan sel-selnya ini kan masih terbiasa pakai ini. Nah, kita langsung aja jawabannya apa? Apakah langsung dipakai? Itu yang tanda tanya besar. Pop quiz sih. Coba ayo kita langsung quiz sesaat. Apakah langsung dipakai? Jawabannya, oh ternyata tidak. Ya, jadi jawabannya ini ternyata tidak langsung dipakai. Jalur glikolisisnya tetap masih tertutup ya, kayak seakan-akan sel ini tidak mengindahkan. Sel ini cuekin ya, cuekin aja ada glukosa di luar, biarin aja. Aku masih terbiasa pakai fatty acid ya, pakai asam lemak untuk dibakar ya kan. Ngapain buru-buru langsung dipakai ya. Jadi jawabannya ternyata tidak. Kemudian pertanyaan berikut terus diapain? Terus dikemanain itu glukosa yang naik ini ya kan di aliran darah ya. Ternyata jawabannya dikemanain? Dibiarkan ya. Memang dibiarin. Makanya karena dibiarin ya kan,
terdeteksi di alat ukur GDP kita, gula darah puasa kita, glukosanya terdeteksi naik. Ya, dari yang biasanya, mungkin yang biasanya 80, kemudian terdeteksi jadi hampir 100, ya. Ini bisa jadi kalau naiknya lumayan tinggi, jangan-jangan ada kemasukan karbo, ya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau dibiarkan kok bisa ya? Ya kan, harusnya kan masuk, ya. Harusnya kan masuk, ya kan. Apalagi insulin kita katanya sensitif kan kalau sudah ketosis. Nah, ini ada satu slide ya, satu slide aku ambil dari situsnya Dr. Jokers ya. Ini bagus banget ya. Jadi pada saat tubuh sudah ketosis, kenapa bisa dibiarkan? Beliau kurang lebih ada menjelaskan kenapa kok kalau during fasting ya, pada saat kita fasting itu produksi glukosa itu hanya didapat dari GNG, gluconeogenesis, dan glycogenolysis, jadi pengosongan glikogen. Jadi kalau aku simpulkan nih, sel-sel tubuh yang memang wajib butuh glukosa itu sudah terpenuhi kebutuhannya, sudah terpenuhi oleh glukosa hasil produksi di liver, yaitu gluconeogenesis. Jadi dibiarkannya ini karena kondisi tubuh yang sudah adaptasi ketosis, kebutuhan sel-sel tubuh yang wajib butuh glukosa itu sudah dipenuhi, sudah terpenuhi. Jadi nggak perlu dia woro-woro, cawe-cawe apa, melambai-lambai minta, masukin glukosa. Makanya kayak dicuekin, dibiarin. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi, Mas, aku kan ngalamin alarm. Alarm itu kan bergejala gini segala macem, ya kan? Ada muncul diare, ada muncul mencret, ada muncul lambung begah, pundak sakit, ya kan, kram, sakit kepala, keringat dingin, pokoknya banyak. Itu sebenarnya apa? Nah, ini kita baru masuk nih, efek glukosa yang dibiarkan, ya. Apa efek glukosanya? Ini yang baru dibilang alarm itu tadi, yaitu peningkatan efek respon inflamasi. Masa sih mas? Nggak percaya aku, ya kan? Loh, aku kan pernah bilang ya di videoku sebelumnya bahwa yang namanya sakit itu adalah peradangan atau inflamasi. Jadi teman-teman kalau mengalami sakit atau bergejala, itu pasti itu adalah inflamasi. Jadi ada sesuatu yang meradang. Nah, ini diperkuat dengan satu jurnal ya, di cukup baru ini Juni 2020 ya. Jadi gambarnya sudah ada di samping ya, teman-teman bisa lihat yang aku kotakin kuning dan aku tulis itu yang namanya transient intermittent hyperglycemia. Jadi kalau diterjemahkan kurang lebih kondisi tinggi glukosa sesaat, transient itu sesaat ya, intermittent berarti berkala. Nah, jadi ini di kondisi tubuh yang sehat ya, bukan di kondisi tubuh yang sedang overstress. Ingat, ini kondisi alarm ini aku bahasnya di kondisi tubuh yang sehat ya, di kondisi tubuh yang ketosisnya bagus ya, adapted bukan yang mal adapted ya. Jadi di kondisi tubuh yang sehat pada saat dikasih misalnya jam pagi, siang, sore atau dan malam dikasih sesaat lonjakan-lonjakan glukosa. Ya, ternyata itu menurut jurnal ini ya di Juni 2020 itu terjadi peningkatan efek respon inflamasi oleh sel imun yang jenisnya innate, yang kekebalan bawaan. Nah, itu adalah neutrofil dan monocyte. Monocyte ini makrofag ya. Jadi inflamasinya meningkat dari sel-sel imun neutrofil dan monocyte. Ini jurnal yang bilang, bukan aku. Ya. Nah, lebih jelasnya lagi, peningkatan ini ternyata diperjelas oleh satu jurnal juga, yaitu ada dominannya protein, yaitu protein sitokin dan imunoglobulin yang sifatnya pro-inflamasi. Nah, tuh. Udah bukan abal-abal lagi nih. Ini jurnal yang ngomong nih ya. Gambarnya ini juga didapat dari situ. Kemudian yang dimaksud sitokin sama imunoglobulin yang mana? Nih, yang aku kotakin dan aku kasih tanda panah. Teman-teman bisa lihat pada saat ada glukosa di darah, neutrofilnya jadi kick in. Kick in itu bereaksi, meningkat respon inflamasinya, neutrofilnya mengeluarkan protein sitokin, ini disebut S100, keluarga S100 ya.
Kemudian RAGE ini adalah imunoglobulin reseptor. Ini nanti teman-teman bisa googling ya, RAGE itu apa sih? Ya, jadi teman-teman bisa tahu. Kemudian bone marrow-nya, ini bone, sumsum tulang belakang, ini akan lebih banyak produksi, ya kan, myeloid cell. Jadi ini sel-sel imun innate akan lebih banyak diproduksi. Kemudian platelet trombosit ini juga akan lebih banyak diproduksi, yang nanti berpotensi menimbulkan plak atau gumpalan. Ini kalau di sumsum tulang belakang. Kemudian ini jurnal loh ya, jurnal yang bilang, bukan aku yang bilang. Jadi jurnal ini aku cuma menerjemahkan, menyampaikan berdasarkan gambar. Kemudian dari S100 ini, sitokin ini juga akan mempengaruhi di sel liver, bagian dari sel liver yang namanya cover cell, ini akan mengeluarkan sitokin IL-6. Nah, kalau teman-teman menyimak videoku tentang imun, IL-6 ini terkenal oleh sitokin yang proinflamasi, yang meradang. Ya, dan ini udah kelihatan, neutrofil. Ya, jadi teman-teman, apa yang teman-teman alami sebagai gejala atau alarm itu tadi adalah inflamasi. Ya, inflamasi dari dibiarkannya glukosa di aliran darah. Ya, jadi alarm di KFLS itu sebenarnya dominan dari aktivasi neutrofil. Aktivasi neutrofil yang sifatnya proinflamasi. Ya, ini jurnal juga mengkonfirmasi, sudah 3 jurnal nih mengonfirmasi. Ya, inflammatory neutrophil, nah tuh lihat tuh, pro-inflammatory cytokine, mediator of tissue damage, ya kan, kemudian ya sudah banyak lah ini. Jadi teman-teman bisa baca sendiri, dan yang nggak terlalu pingin membaca, nah inilah gunanya channel ini. Memberikan pemahaman ke teman-teman bahwa, oh ternyata alarm di KF itu seperti ini toh. Ya, betul. Efek dominan dari sel imun, aktivasi sel-sel imun yang jenisnya innate, yaitu neutrofil, dan juga makrofag tadi di jurnal yang pertama aku sebutin. Kemudian dia jadi dominan proinflamasi. Karena yang disekresikan oleh pada saat inflamasi ini, ya yang proinflamasi makin meningkat. Ya. Terus efek dominan proinflamasi ini gimana? Terus menerus apa enggak? Ya tergantung. Selama masih dipicu, ya kan? Selama masih dipicu dan tetap mengabaikan alarm seperti yang di jurnal ini, gambar ini dari jurnal ini ya, ResearchGate, ya. Begitu teman-teman mengabaikan adanya glucose spike, ya kan? Alarm 1 muncul, alarm 2 muncul, alarm 3 muncul. Fungsinya alarm itu sebenarnya untuk memberikan koreksi, mengingatkan kita selaku pemilik tubuh untuk melakukan koreksi. Jadi jangan pernah diabaikan, ya. Kalau teman-teman bergejala, ya, pada saat kondisi tubuh sedang fit, ketosisnya bagus, kemudian kau bergejala. Nah, jangan buru-buru langsung berpikir, oh ini alarm, oh ini HC, oh ini overstress. Ada banyak faktornya. Makanya videoku tentang HC disimak lagi, kapan itu terjadinya, seperti apa gejalanya, ciri-ciri gejalanya seperti apa, ya. Karena bisa jadi gejalanya sama nih. Pada saat overstress juga pusing, pada saat HC juga pusing, pada saat kemasukan alarm juga pusing. Tapi kondisi yang memicunya beda-beda. Kalau alarm karena kemasukan karbo. Kalau HC itu proses detox. Kalau overstress penyebabnya akumulasi stres berlebih. Beda. Ya. Dan di videoku yang HC itu jelas banget. Sekarang di alarm aku perjelas lagi. Karena ini kondisinya kemasukan karbohidrat. Nah, kalau ini terus-menerus dibiarkan, mulai dari alarm pertama, alarm kedua, alarm ketiga juga dibiarkan, ya nggak usah heran, ya kan, di videoku sebelumnya tentang kolesterol, ya kan, glukos ini juga akan memicu inflamasi dan kerusakan di endotelial, yaitu dinding pembuluh darah. Pada saat dinding pembuluh darah sudah tidak berfungsi, ya nggak usah kaget kalau terjadi kejadian kasus seputar gangguan jantung, pembuluh darah jantung, ya kan, aterosklerosis, ya kan. Kalau yang di videoku kolesterol itu pengaruh dari simpatisnya, overstressnya. Jadi jangan pernah berpikir kalau rasio TG dibagi HDL-mu sudah aman, tapi Anda tidak kelola stresor harianmu, nggak usah heran.
nantinya juga akan terjadi. Loh, tapi kan aman, Mas. Bentuk kolesterol LDL-ku kan yang gede-gede. Ya, bukan itu masalahnya. Karena tubuh lagi berusaha memperbaiki. Ya, tubuh lagi berusaha memperbaiki. Sama halnya ini. Ini sudah jelas-jelas kemasukan karbo, tapi malah diabaikan. Ya kan? Jadi jangan pernah mengabaikan sinyal-sinyal alami yang dikeluarkan oleh tubuh saat terjadi overstress, saat terjadi HC, ataupun saat terjadi gejala alarm. Ya, oke. Pertanyaannya yang berikut. Ini yang sering ditanyakan. Bagaimana menurunkan alarm yang sudah terjadi? Ya, biasanya ini kalau sudah, aduh menyesal, ya kan? Iya nih, karena sudah keburu kemasukan karbohidrat. Gimana dong Mas? Supaya cepat turun nih, supaya alarmnya nggak enak nih. Ya memang fungsinya alarm itu seperti itu. Mengingatkan, makanya lain kali jangan diulang. Kemudian cara nurunnya gimana? Udah keburu ini nih. Nah, ya intinya sebenarnya yang tadinya sementara dibiarkan, ya, yang tadinya sementara dibiarkan, ya, tadinya kan dibiarkan nih, gula darahnya dibiarkan di darah, kemudian ini yang memicu inflamasi tadi, dan terdeteksi di alat ukur gula darahnya kan tinggi. Nah, seiring waktu, ya, akan kembali dipakai oleh sel-sel tubuh, khususnya otot, ya, karena kan si teman-teman tetap tetap aktif bergerak kan, tetap aktif bergerak, tetap banyak aktivitas, ya kan. Oh, Mas, berarti kalau untuk mempercepat inflamasinya turun, aku harus perbanyak olahraga dong. Aku harus perpanjang puasa dong. Nah, jawabannya iya dan tidak. Ya, loh, kok bisa gitu, Mas? Kalau kondisi tubuhmu adaptasi ketosisnya bagus, ya kan? Ya sudah, boleh. Maksudnya dengan kita menambahkan stres, porsi stresor dari puasa dan olahraga, tubuhmu masih mampu. Tapi jangan sekali-sekali dalam kondisi sudah overstress, kamu paksa tubuhmu untuk cepat lagi mengosongkan atau menghilangkan glukosa yang beredar di darah. Jadi sebenarnya teman-teman harus tahu, jangan dipukul rata, lihat kondisimu. Jangan sampai nanti juga, oh kalau aku sudah ngalamin ini, misalnya alarm, gampang, resepnya puasa aja panjang, ya kan? Videoku dulu pernah ada satu tuh, puasa menebus cheating. Betul nggak? Nah, itu teman-teman simak lagi tuh videonya, ya. Jadi ini balik lagi, sebenarnya teman-teman mau tetap konsumsi karbo atau bagaimana? Sayangi badanmu sendiri, ya. On-off ketosis juga sudah pernah aku bahas. Ya, pilihan kembali di tangan teman-teman. Badan teman-teman sendiri. Dari awal ketofastosis itu adalah pilihan, ya. Kalau teman-teman masih mau tetap enak, tapi masih juga mau tetap konsumsi karbo terus-menerus, dan belajar cara bagaimana supaya tidak mengalami efek alarm, ya itu sama saja kayak aku mau tetap ini dong, apa, baik di mata orang, tapi di belakang orang terserah aku dong, maunya baik menurut aku. Nah, itu nggak bisa. Teman-teman harus pilih. Ya, seiring nanti pada saat kembali dipakai secara alami, jalur jalur glukosa ini akan terbuka. Sembari karena tadi sel tubuh ini berusaha menghentikan jalur fatty acid-nya, pembakaran asam lemaknya. Ya, jadi ibarat kayak mobil lagi di melaju kencang nih, melaju stabil di kecepatan 40. Terus tahu-tahu mendadak ada info. Oh ya, putar balik, ada kejadian, pulang dulu ke rumah. Nah, harus putar balik kan nggak mungkin dalam posisi lagi kenceng gitu langsung putar balik. Pasti harus berhenti dulu, ambil ancang-ancang, putar balik, baru digas lagi. Ada proses berhenti. Nah, proses berhenti itulah kita memberhentikan terbiasanya sel tubuh ini yang membakar lemak untuk kembali membuka jalur glikolisisnya. Seiring waktu, kalau ini sudah masuk secara alami, ya kan, di mana glukosa di alat ukurnya juga sudah kembali turun, ya efek inflamasinya ya mereda lagi. Ya, efek inflamasinya mereda karena glukosanya sudah masuk ke dalam sel. Ya, tapi kalau ini dibiarkan terus-menerus, kira-kira pertanyaannya, bagus nggak ya? Kalau sudah lihat kayak gini, jalur glikolisisnya yang kembali aktif, ya kan?
Bagus nggak ya kalau terus-menerus? Teman-teman yang jawab sendiri. Pertanyaan renungan itu ya. Introspektif pop quiz ya. Oke, kembali dipakai sel tubuh secara alami sebenarnya karena pengaruh ada faktor hormon insulin. Jadi hormon insulinnya berusaha memastikan ini bisa masuk nih glukosanya. Karena SOP-nya tubuh, walaupun sel tubuhmu sudah terbiasa pakai fatty acid sebelumnya, tapi karena ada glukosa yang beredar di darah dan ini kalau dibiarkan tinggi cenderung merusak, cenderung memicu respon inflamasi berlebih dari sel imun. Nah, makanya insulinnya ini dari pankreas berusaha memastikan, ayo masuk dong, masuk dong. Nah, iya, jangan langsung, ntar dulu, nggak bisa langsung masuk, aku mesti berhentiin ini dulu. Nah, begitu sini sudah mulai berhenti, ngerem, baru ini dibuka. Nah, kalau sudah turun, baru dia normal, pilihan terbuka lagi. Masih mau masukin glukosa atau enggak. Kan tadi efek pembiaran tadi udah berasa kan, pada sakit semua badannya. Ya. Jadi walau angka gula darah kembali normal, namun faktanya sudah pernah terjadi kondisi hiperglikemia, seperti gambar yang ombak tadi. Sudah pernah terjadi alarm pertama, ya. Mas, berarti bahaya dong on off ketosis. Nah, teman-teman yang jawab sendiri. Mau berapa kali mengabaikan alarm? Ya, kalau dinding pembuluh darah teman-teman ada yang sanggup sampai 50 kali. 50 kali gelombang lonjakan glukosa. Kalau yang baru cuman bisa menahan cuman 3 gelombang bagaimana? Bagaimana yang cuman bisa menahan 1 gelombang gimana? Pilihan ada teman-teman dong, ya. Protokol itu hanya sebagai panduan. Sangat sebagai panduan. Sangat penting di awal-awal adaptasi supaya teman-teman bisa memahami, oh reaksi tubuhku seperti ini. Ketika terjadi hiperglikemi, ketika terjadi alarm, teman-teman diingetin. Nah, ini nggak boleh nih. Mas, aku soalnya pingin kayak temanku si A, dia bisa makan kacang segenggam. Tapi kok nggak bisa ya? Tapi di dia kok bisa lah. Itu kan toleransinya beda. Ya, toleransi dan sensitivitas karbohidrat si A sama kamu beda. Sama saya juga beda. Ya, nggak bisa jadi patokan. Kalau jadi patokan, ya pukul rata semua. Kasihan nanti. Nggak adil. Nggak fair. Ya, oke. Jadi aku tutup video pembahasan ini masih seputar roller coaster ya. Makanan yang kita asup ya, itu bisa jadi obat yang paling aman dikonsumsi. Udah obat, aman lagi dikonsumsi, ya. Atau justru racun yang paling lambat reaksinya. Reaksinya lambat, tapi nanti efeknya racun itu, ya. Alarmnya sekali kecil, dibiarin. Nanti yang kedua naik lagi dikit reaksinya. Mungkin masih sama, tapi udah mulai intens sedikit. Terus menerus. Jadi kuncinya ada di pemilihan kita. Kita bijak nggak memilih makanan yang kita asup. Ya, tubuh Anda yang paling jujur. Ya, tubuh Anda yang paling jujur memberitahu reaksinya seperti apa. Ya, jangan lihat di patokan orang lain. Jangan lihat kok itu boleh ya, kok yang di-share di grup kok itu kok bisa dimakan. Ya, bisa dimakan kan bukan berarti wajib. Ya, contoh yang sering tuh ya, aku nyebutin sedikit ya bahannya shirataki. Aku nggak nyebutin merek ya, shirataki. Ada yang berasa langsung begah loh waktu makan shirataki. Ada juga yang makan shirataki ini ya santai-santai aja. Tapi teman-teman mesti ingat responnya seperti apa, respon tubuhmu seperti apa. Kalau respon tubuhmu ternyata bereaksi, nah itu bisa jadi alarm. Bisa jadi teman-teman diingetin, kok nggak cocok ya? Kok ada sesuatu yang bergejala ya di badanku pada saat aku sesudah memasukkan sesuatu. Ya. Jadi aku ingetin sekali lagi teman-teman untuk tidak memukul rata ya antara alarm, HC, healing crisis ataupun overstress ya. Pastikan teman-teman selalu menyimak dan jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng ya, teman-teman. Pastikan itu selalu.
ya, supaya teman-teman selalu terupdate notifikasi terbaru dari video-video yang barusan diupload. Dan aku sekali lagi say thank you, jempol banget buat teman-teman yang sudah memberikan atensi dan dukungannya. Terima kasih ya. Aku pastikan teman-teman video terbaru, video ini pasti akan terus muncul ya. Akan terus muncul dengan topik-topik yang tidak pernah lekang oleh waktu. Akan selalu menjadi in-trend, isu-isu yang menjadi in-trend, jadi teman-teman bagaimana isu permasalahan alarm lah yang barusan kita bahas ini, kemudian nanti ke depannya recovery dari overstress ya kan, itu akan aku bahas ya. Doakan saja semoga cepat tercapai. Oke teman-teman, tidak berlama-lama, kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Ciao.